Anda masih bersama Trending Topic dan saya sedang berbincang bersama Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama Bank Mandiri dan Co-Chair dari WEF East Asia. Pak Budi, semua negara yang hadir dalam WEF seperti tadi saya sudah sebutkan berusaha untuk menarik investasi. Lalu bagaimana caranya kita bisa memenangkan kompetisi untuk menarik investasi? Uniknya dari forum WEF ini kan sifatnya informal ya. Tapi karena ini dihadiri oleh petinggi-petinggi baik dari sisi bisnis, pemerintahan maupun juga art and culture, apapun yang kita dapatkan di sini, kita bisa implementasikan dengan lebih cepat. Jadi saya lihat impact-nya tuh bisa lebih cepat terjadi dibandingkan lewat jalur formal. Jadi memang yang penting kita peroleh dari WEF adalah hubungan personal, one on one antara kita dengan pimpinan di negara lain, pimpinan perusahaan di negara lain, sehingga kita bisa meyakinkan mereka, bisa membuat mereka comfortable untuk bisa masuk ke sini. Karena ada sekitar 700-an. Iya. Jadi kalau saya sendiri, misalnya saya ketemu mungkin sekitar 20 orang. Jadi WEF ini selain ada forum resmi, seminar resminya, itu ada one on one session. Jadi orang bisa bertemu langsung, diatur oleh mereka. Jadi misalnya, oh ada yang dari Dubai, ada yang dari Eropa, ada yang dari Amerika, dia melihat ada namanya saya, dia mau ketemu, berdua bisa ketemu, difasilitasi oleh. Artinya lobby menjadi kunci ya Pak. Betul. Ya. Nah, seberapa kuat Indonesia khususnya dalam lobby di level internasional? Saya baru ikut 2 kali dan saya lihat di sini Indonesia masih perlu bekerja lebih keras ke depannya. Karena memang kita sebagai negara besar, masih banyak negara-negara kecil tetangga kita yang lobby internasionalnya lebih kuat, lebih agresif, lebih maju dibandingkan kita, sehingga potensi kita tuh tidak bisa dimanfaatkan seperti seharusnya. Di mata para peserta sendiri, apa saja yang masih menjadi concern mereka untuk berinvestasi di Indonesia? Yang pertama memang image itu tadi, bahwa Indonesia tuh sekarang kok jadi lebih tertutup, lebih nasionalis, lebih tidak mengundang investasi dari luar. Tapi saya rasa sesudah kita bertemu, banyak juga panelis Indonesia yang bicara, menteri-menteri Indonesia juga banyak yang datang untuk bicara kan, termasuk Pak Jokowi. Mereka memiliki persepsi yang jauh berbeda sesudah itu. Oke, Pak, ini masih terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang, yaitu akan meningkatnya the Fed, suku bunga the Fed, lalu pelemahan ekonomi raksasa-raksasa Asia seperti misalnya Tiongkok dan Jepang. Sejauh ini bagaimana Bapak melihat pemerintah menghadapi tantangan ini? Kita sudah mengalami krisis banyak ya. Jadi kalau saya bilang Indonesia itu unfortunate country karena krisisnya banyak dalam 15 tahun terakhir. Tapi kita juga very fortunate karena kita punya banyak bankir, banyak menteri, banyak pengusaha yang udah berapa kali krisis dan udah terbukti punya pengalaman handling krisis dan survive. Jadi kalau saya melihatnya, oh dibandingkan 98 yang terjadi sekarang jauh lebih ringan. Even dibandingkan 2008 yang terjadi sekarang jauh lebih ringan. 2008 waktu krisis kita lewat kok. Masa sekarang nggak bisa ya. Intinya kalau buat saya adalah setelah saya lihat pengalaman beberapa kali krisis, kita harus menyadari, menerima krisis ini, take action, kemudian tahun depan memperbaiki diri. Saya kasih contoh misalnya 2008 sebelum krisis GDP kita tuh 6,2. Ini banyak orang lupa nih. Begitu krisis dia turun ke 4,5. Rendah sekali itu, lebih rendah dari sekarang kita omongin 5, lebih lamban daripada ekonomi kita sekarang pertumbuhannya. Tapi karena pada saat 4,5 kita perbaiki fundamentalnya, tahun depannya udah naik jadi 6. Nah itu kalau saya kasih ilustrasi, kita tahu kita sakit, lagi demam, udahlah jangan lari-lari, masuk rumah, tiduran, minum obat. Itu kejadian 2008. 98 beda. Itu krisis terjadi, kita nggak merasa itu krisis. Kita pretending bahwa kita nggak sakit. Akibatnya itu jatuh ya. Kalau saya nggak salah tuh GDP kita di 98 itu turun dari 600 billion ke 200 dan baru bisa balik lagi di tahun 2004. Jadi kita lost 6 years. Nah sekarang saya rasa ini kita mesti hati-hati. Kalau memang tahu lagi krisis, jangan maksa. Lebih baik kita stabilisasi dulu ekonomi kita, perbaiki fundamentalnya, turunin sedikit juga nggak apa-apa, nggak usah ngotot misalnya mau stability over growth, 6%, mau ini stability over growth, nanti kita tahun depan kita bisa balik lagi. Oke, ini sekarang kita bicara masalah Bank Mandiri nih Pak. Dari WEF East Asia kemarin, benefitnya untuk Bank Mandiri apa? Ya pertama kita dapat image yang sangat bagus ya. Saya bisa diinterview di Bloomberg ini juga gara-gara saya jadi co-chair, dan saya bisa banyak dapat kesempatan juga masuk media, dan Mandiri juga dapat exposure yang baik. Dan kemudian kita juga bisa membangun dengan banyak
leaders yang ada di sana, termasuk dari WEF sendiri maupun pimpinan-pimpinan negara-negara lain. Jadi contohnya yang Senin itu breakfast, itu hampir semua ada 7 menteri di sana. Kita bisa akses tuh, menteri Malaysia, ada yang di Thailand, ada Kamboja, ada yang dari yang bisa di follow up sehingga menjadi kesepakatan B2B. Ada, bisa lihat ada beberapa bisnis yang mereka mau masuk di sini, mereka membutuhkan investasi dan mereka mau juga butuh banking services. Ya jelas kita yang dipilih karena kita yang aktif dan dari sini. Kan salah satu fokus Bank Mandiri di tahun ini adalah inklusi keuangan yang ini yang sedang digenjot ya Pak ya. Nah terkait dengan WEF ini Anda mengambil contoh bahwa salah satu yang bagus dalam perkembangan inklusi keuangannya adalah India. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari India untuk masalah ini? India itu punya satu sistem seperti iktp, di mana semua orang itu sudah teridentifikasi secara elektronik, sehingga pada saat mereka melakukan program yang terkait dengan financial inclusion itu datanya lengkap. Financial inclusion itu intinya gini, dia bisa nabung, dia bisa transaksi keuangan, dia bisa pinjam, dia bisa proteksi atau asuransi, itu intinya. Dan saya bilang bank ada di Indonesia itu sejak 350 tahun yang lalu, zamannya Belanda masuk, sampai sekarang 350 tahun yang punya rekening baru sekitar 60 juta. Jadi bayangkan kalau kita mau 240 juta semua punya rekening kayak di Singapura, di Malaysia, kita bisa hitung gampang, 350, 60. Jadi kalau pengen 240 butuh 1050 tahun lagi. Kan nggak mungkin kan? Padahal ada satu industri telekomunikasi, saya kan punya handphone. Saya punya handphone itu tahun 1994. Sekarang 2014, 20 tahun. Itu 200 juta lebih orang Indonesia punya handphone. Pembantu saya punya handphone nggak punya rekening bank. Supir saya punya handphone nggak punya rekening bank. Akibatnya apa? Loh, kok ada telecommunication inclusion? Itu kan basic telecommunication services, bisa SMS, bisa nelpon, bisa browsing. Itu 20 tahun dia bisa penetrasi 200 juta. Kita kok cuma 60 juta dalam waktu 350 tahun. Jadi kuncinya di telekomunikasi. Di situ kita bisa niru industri telekomunikasi atau piggybacking lah, memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi mobile untuk banking di sini. Jadi banking jangan di cabang, banking harusnya lewat mobile phone aja. Apakah itu juga yang akan menjadi sasaran dari itu dilakukan Bank Mandiri? Itu dilakukan di Kenya. Dengan Bank Mandiri? Bank Mandiri sudah lakukan, dan kebetulan kita tahun lalu diberi mandat oleh pemerintah presiden yang baru untuk bisa membantu mendistribusikan conditional cash transfer, itu ya, program keluarga harapan itu ke 1 juta rakyat Indonesia lewat handphone. Oke, baik. Strategi ekspansi di dalam negeri sendiri untuk Bank Mandiri seperti apa ke depannya? Selain menggunakan telekomunikasi. Karena 2020 nanti kan masyarakat ekonomi ASEAN untuk industri keuangan akan dibuka. Kita beda dengan yang lain. Kita baru 2020 dibuka. Indonesia itu 40% GDP ASEAN di Indonesia, 40% penduduk ASEAN di Indonesia, tapi banknya kecil sekali. Itu sebabnya kita harus punya 5 tahun untuk memperbesar bank kita di Indonesia. Strategi yang mandiri adalah memperbesar, memperkuat Bank Mandiri di Indonesia, supaya nanti tahun 2020 kalau udah dibuka, kita udah susah lah saingan sama kita. Jadi kita akan buka cabang antara 200-300 setiap tahun untuk memastikan kita kuasai. Oke, 2020 juga nanti artinya pemain di sektor perbankan akan banyak. Tidak hanya kita, bagaimana kita menjaga kedaulatan perbankan di negeri sendiri. Kita akan bahas di segmen berikutnya, Pak Budi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di Trending Topic.